Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Hanif, NIM 1961306 akan mempresentasikan obat-obat rheumatoid arthritis hingga epilepsi. Yang pertama ada methotrexate. Labelnya pengobatan dan pemeliharaan remisi pada penyakit Crohn ya, dan kemilan ektopik. Nah, kemudian efek sampingnya ada sakit kepala parah, muntah, mual, demam, begitu kulit kemerahan, vaskulitis, diabetes, sirosis. Kemudian interaksi obatnya dengan asitritin ini dapat meningkatkan efek hepatotoksik methotrexate penicillin, mengurangi efek ekskresi methotrexate. Kemudian mekanisme kerjanya, obat ini merupakan anti-metabolit folat yang menghambat sintesis DNA. Reversible mengikat dihidrofolat reduktase dan menghambat pembentukan folat yang dan thymidylate sintetase. Ini enzim semua isinya. Kemudian pemberian mungkin sebagai dorong lambat, infus bolus pendek atau infus terus menerus 24 hingga 42 jam. Kemudian untuk populasi khusus geriatrik, resiko toksitas lebih tinggi sehingga penggunaan harus hati-hati. Untuk ibu hamil pregnancy, resiko faktornya C, ada psoriasis dan rheumatoid arthritis ya, dapat menyebabkan kematian janin atau kelainan bawaan. Tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Kemudian untuk ibu menyusui juga demikian karena obat dieskresikan melalui ASI. Yang kedua ada leflunomid. Ini pengobatan labelnya untuk penyakit sitomegalovirus. Efek samping diare, infeksi saluran pernapasan, alopecia, mual, hipertensi hingga infeksi saluran kencing. Interaksi obatnya dengan methotrexate ini dapat meningkatkan mielosupresif dan dari leflunomid ya, antagonis vitamin K misalnya warfarin. Leflunomid dapat meningkatkan efek antikoagulan antagonis vitamin K. Nah, kemudian mekanisme kerjanya menghambat sintesis pirimidin yang menghasilkan efek antiproliferatif dan antiinflamasi. Nah, dapat diberikan dengan atau tanpa makan. Untuk geriatrik, pertimbangan dalam studi tahap 3, keamanan dan efektivitas tidak berbeda dengan orang dewasa pada umumnya ya. Kemudian untuk pediatrik, keamanan dan kemanjurannya belum ditetapkan secara pasti. Nah, untuk ibu hamil ini tidak direkomendasikan karena termasuk pregnancy resiko faktor X. Kemudian untuk pasien gangguan fungsi hati dan ginjal tidak perlu penyesuaian dosis, namun hanya perlu monitoring secara berkala saja. Kemudian hidroksikloroquine ini biasanya digunakan untuk anti malaria ya. Dan di sini off-labelnya kita dapat ketahui bahwa obat ini merupakan cocok untuk propiria cutánea tarda, dan kemudian efek sampingnya pusing, ataksia, berat badan menurun, anemia, anaplastik. Interaksi obat glikosida jantung ya, meningkatkan konsentrasi serum glikosida jantung. Mekanisme kerjanya mengganggu fungsi vakuola pencernaan dalam parasit malaria sensitif dengan meningkatkan pH dan mengganggu degradasi lisosom hemoglobin. Oral dengan atau tanpa makan. Geriatrik pediatrik tidak ada ketentuan khusus dalam persiapan. Untuk ibu hamil dianjurkan untuk tidak berpergian ke daerah yang berpotensi menjadikan malaria. Untuk etanercept, obat etanercept ini tidak ditemukan off-labelnya. Efek sampingnya pusing, nyeri, ispa, edema, mual. Kemudian mekanisme kerjanya mengikat faktor nekrosis tumor ya, atau TNF. Untuk cara pemberiannya ada subkutan, ada oral gitu. Kemudian untuk pediatrinya keamanan dan kemanjuran belum ditetapkan ya. Untuk geriatri profil efekasi dan safety-nya aman dengan orang dewasa. Untuk ibu hamil boleh digunakan dengan pengawasan dokter karena termasuk pregnancy resiko faktor B. Kemudian obat phenytoin ini belum ada off-label yang ditemukan. Efek samping obatnya hipertensi, ruam, dan leukemia. Interaksi obat dengan kalsium kanal blocker ini dapat menurunkan metabolisme phenytoin. Kemudian mekanisme kerjanya menstabilkan membran neuron dan mengurangi aktivitas kejang atau bangkitan ya, dengan meningkatkan efflux ya begitu. Kemudian cara penggunaannya lebih baik dipertimbangkan ya yang intravena pada pasien epileptikus ya. Kemudian geriatrik metabolisme fase 1 turun, clearance hepatik berkurang, albumin rendah, meningkatkan fraksi bebas. Resiko toksitasnya akhirnya lebih tinggi. Kemudian untuk ibu hamil pregnancy resiko faktornya D. Untuk pasien gagal ginjal atau gangguan hati hanya perlu dimonitoring. Selanjutnya ada asam valproat ya. Ini untuk epilepsi juga. Ini efek sampingnya pusing, alopecia, mual, muntah hingga ruam. Interaksi obatnya dengan felbamate
dapat meningkatkan konsentrasi serum asam valproat, lorazepam. Asam valproat dapat menurunkan metabolisme lorazepam. Kemudian untuk mekanisme kerjanya meningkatkan ketersediaan asam GABA ya, neurotransmitter penghambatan neuron otak, atau dapat meningkatkan aksi GABA. Pemberiannya intravena lebih disukai, atau oral juga dapat diberikan dengan menelan tanpa menghancurkan atau mengunyah karena berisiko mengiritasi lambung. Untuk geriatrik, perhatiannya adalah lebih sensitif terhadap efek sedasi ya, sehingga penyusunan dosis mungkin diperlukan. Untuk ibu hamil berdasarkan faktornya D. Nah, kemudian dapat menyebabkan efek teratogenik juga, seperti cacat tabung saraf misalnya, atau spina bifida. Kemudian untuk ibu menyusui tidak dianjurkan diberikan karena diekstraksikan melalui ASI. Nah, selanjutnya ada obat topiramate. Ini available-nya kejang infantil, nyeri neuropatik, sakit kepala klaster. Efek samping obat, pusing, peningkatan serum bikarbonat, mual, hingga ispa dan nyeri ya. Kemudian interaksi obatnya dengan karbamazepin ini dapat mengurangi konsentrasi serum topiramate-nya. Kontrasepsi oral juga begitu, dapat menurunkan konsentrasi serum estrogen. Gagal kontrasepsi dimungkinkan ya. Sehingga ketika kita memberikan kontrasepsi pada pasien ini, pastikan pasien tidak mengkonsumsi topiramate juga gitu. Kemudian mekanisme kerjanya antikonvulsan ya, kombinasi mekanisme potensial yaitu memblokir saluran natrium yang bergantung pada tegangan neuronal. Kemudian meningkatkan aktivitas GABA juga begitu. Mengantagonis reseptor glutamat AMPA atau kainate juga, dan secara lemah menghambat anhidrose karbonat. Kemudian cara pemberian oral dengan atau tanpa makanan, tablet tidak boleh dihancurkan karena mengiritasi saluran cerna begitu. Kemudian geriatrik, obat ini menjadi pilihan terakhir ya, bukan pilihan utama. Untuk pediatrik, safety dan efikasinya belum ditetapkan pada anak di bawah usia 2 tahun. Oleh karena itu hindari pemberian pada anak di usia tersebut. Untuk ibu hamil berdasarkan faktor C, unrecommended untuk ibu menyusui karena diekspresikan melalui ASI. Untuk pasien gagal ginjal dan gangguan hati, hati-hati ya, penyesuaian dosis mungkin dibutuhkan dan monitoring secara berkala. Selanjutnya ada levetiracetam. Nah, ini efek samping obatnya mual, gejala behavioral, kemudian hingga kelemahan otot ya. Interaksi obatnya dengan mefloquine dapat menurunkan konsentrasi serum antikonvulsannya. Kemudian mekanisme kerjanya belum diketahui secara pasti, namun disinyalir memfasilitasi transmisi penghambatan GABAergic melalui permintaan modulator negatif dan atau mengikat protein sinaptik dan yang memodulasi pelepasan neurotransmitter. Jadi sama seperti obat sebelumnya ya, intinya itu meningkatkan ketersediaan GABA gitu. Cara pemberiannya melalui intravena, infus lebih dari 15 menit, atau oral dengan atau tanpa makanan, tablet lepas lambat maupun lepas segera, tidak dihancurkan atau dikunyah ya, karena terkait bentuk sediaannya farmaseutik ya. Kemudian geriatrik didasarkan dosis pada perkiraan pembersihan kreatinin sesuai dengan tepat ya. Untuk pediatrik, keamanan hingga kemanjuran belum ditetapkan pada anak di bawah 4 tahun. Untuk ibu hamil, pregnancy resiko faktornya C tidak direkomendasikan untuk ibu menyusui karena diekspresikan melalui ASI ya. Pasien gangguan hati dan ginjal tidak memerlukan penyusunan dosis. Untuk ginjal ya, dosis disesuaikan dengan persen kreatinin. Untuk gangguan hati tidak memerlukan dosis. Kemudian ada lamotrigin, tidak diketahui available-nya, isinya mual, nyeri dada, ruam, dermatitis hingga nyeri punggung dan rinitis. Interaksi obatnya dengan barbiturat meningkatkan metabolisme lamotrigin. Kemudian mekanisme kerjanya sebagai turunan triazin yang menghambat pelepasan glutamat ya. Cara pemberiannya, dosis dibulatkan ke seluruh tablet terdekat. Nah, tablet dispersible dapat dikunyah dengan air atau jus buah encer, kemudian ditelan atau ditelan itu juga bisa ya. Untuk pasien ginjal, penurunan dosis mungkin efektif pada pasien dengan gangguan ginjal yang signifikan. Untuk geriatrik sesuai dengan orang dewasa. Untuk pediatrik hanya seluruh tablet harus digunakan. Untuk dosis bulat dihitung ke seluruh tablet terdekat ya. Untuk ibu hamil resiko faktornya C. Kemudian tidak direkomendasikan untuk ibu menyusui karena dapat diasosiasikan melalui ASI. Selanjutnya ada etosuximid. Efek sampingnya ya ataksia, pusing, peningkatan libido, hematuria, miopia, hikopus. Kemudian interaksi obatnya dengan CYP 3A4. Mekanisme kerjanya meningkatkan ambang kejang dan menekankan pola lonjakan dan gelombang paroksismal ya, tanpa adanya kejang. Jadi menghindari bangkitannya ya, menekan transmisi saraf di korteks motorik begitu. Kemudian cara pemberiannya oral dengan makanan atau susu untuk menghindari masalah saluran cerna.
perlu diperhatikan untuk geriatrik, tidak ada penelitian khusus ya dalam penanganan penggunaan obat ini untuk geriatrik. Kemudian ibu hamil dosis limit melintasi plasenta, jadi harus hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah diazepam rectal tube. Diazepam rectal tube ini sediaannya ditentukan dari tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga kita terbatas pada ketersediaan merek obat ya. Ini hanya tersedia T-solid rectal tube ya, sediaannya enema. Kemudian off labelnya gangguan panik, sedasi praoperasi, anestesi ringan hingga amnesia. Nah, efek samping obatnya hipertensi, vasodilatasi, amnesia, ataksia, ruam hingga perubahan libido. Nah, kemudian interaksi obatnya dengan makrolid ya, antibiotik yang golongan makrolid itu dapat menurunkan metabolisme benzodiazepin ya, karena di metabolisme oleh oksidasi ya. Kecuali obat-obat azitromisin, diritromisin, spiramisin dan clozapin ya. Beda lagi, clozapin itu interaksi juga. Nah, benzodiazepinnya dapat meningkatkan efek toksik dari clozapinnya begitu. Kemudian mekanisme kerjanya berkaitan dengan reseptor benzodiazepin secara spesifik. Ini mirip obat yang kemarin ya, yang antidepresan pada neuron GABA postsinaptik ya, di beberapa situs dalam sistem saraf pusat ya, termasuk sistem limbik, jalur limbik ya, kemudian membutuhkan retikuler. Peningkatan efek penghambatan GABA pada hasil eksitasi neuronal dengan peningkatan permeabilitas membran neuronal terhadap ion klorida. Nah, intinya menghambat reuptake begitu neuron GABA postsinaptik, sehingga ketersediaan GABA atau sesuatu yang bisa membuat kita lebih rileks itu tercukupi begitu. Kemudian cara pemberiannya diberikan di rektal ya, jadi dimasukkan ke lubang rektal sampai akurat terhadap pembukaan dan perlahan-lahan dihitung sampai 3 kali ya, sambil mendorong plugernya itu sampai berhenti begitu. Kemudian untuk populasi khusus pasien gangguan ginjal tidak ada penyesuaian dosis yang direkomendasikan ya. Kemudian pasien gangguan hati gunakan penyesuaian hati-hati dan dosis jika perlu saja. Untuk pediatri, keamanan dan kemajuran pengobatan oral belum ditetapkan pada anak-anak yang di bawah usia 6 bulan. Jadi lebih baik dihindari saja. Keamanan dan kemajuran dalam gel belum ditetapkan pada anak di bawah usia 2 tahun juga. Kemudian tapi setelah 2 tahun boleh diberikan ya, biasanya diberikan ini obat diazepam rectal tube ini. Kemudian untuk ibu hamil frekuensi resopaktornya D, efek teratogrik telah dilaporkan ya dalam penelitian pada hewan. Kemudian untuk ibu menyusui ini tidak dianjurkan ya kemudian, karena masih belum dipastikan begitu apakah obat ini diekspresikan melalui ASI atau tidak terjadi, sehingga perlu dihindari. Baik, mungkin demikian obat-obat yang dapat saya presentasikan dari obat-obat yang membahas bangkitan atau seizure atau epilepsi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.